Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka di sini saya akan memperkenalkan. Nama saya Tri Wahyuni, NIM 860588689. Saya dari UPBJJ Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fungsi utama filsafat ilmu. Pengertian ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu dan bagaimana hakikat realitas dari objek tersebut. Menjawab pertanyaan, objek apa yang dikaji, dan fokus pada objek atau isi pembahasannya. Objek yang dikaji. Setiap ilmu memiliki fokus kajian yang berbeda. Misalnya, dalam ilmu pendidikan mengkaji tentang proses belajar dan perkembangan peserta didik. Sedangkan dalam ilmu biologi biasanya mengkaji tentang makhluk hidup. Ontologi membantu memperjelas batas objek tersebut agar tidak tumpang tindih dengan ilmu lainnya. Hakikat realitas. Ontologi juga membahas bagaimana sifat dari objek yang dikaji. Apakah bersifat nyata atau konkret, seperti benda fisik, atau tidak nyata secara langsung, atau bisa disebut dengan abstrak, seperti nilai, ide, atau konsep. Dengan demikian, ontologi membantu memahami apakah sesuatu itu benar-benar ada, bagaimana keberadaannya, dan bagaimana cara memandangnya secara ilmiah. Yang kedua adalah pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh. Yang dibahas meliputi sumber pengetahuan, metode, cara menguji kebenarannya. Bagaimana suatu pengetahuan diperoleh? Nah, epistemologi menjelaskan bahwa ilmu tidak muncul begitu saja, tetapi diperoleh melalui proses yang sistematis. Proses tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengamatan, percobaan atau eksperimen, maupun penalaran logis. Dengan kata lain, seseorang harus menggunakan metode tertentu. Agar apa? Agar pengetahuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada 3 metode epistemologi. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan, yang kedua adalah eksperimen atau percobaan, yang ketiga adalah wawasan studi pustaka. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan? Nah, di sini saya sudah menjelaskan contohnya. Contohnya itu salah satunya adalah ilmu pendidikan, digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah ilmu kesehatan, digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Selain itu, aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak hanya dipelajari untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga harus memberikan manfaat. Artinya, setiap ilmu yang dimiliki perlu digunakan untuk kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ilmu seharusnya membantu meningkatkan kualitas hidup, bukan justru menimbulkan kerugian. Aksiologi juga berkaitan dengan etika dalam penggunaan ilmu. Seseorang yang berilmu dituntut untuk menggunakan pengetahuannya secara bertanggung jawab, atau dituntut untuk menggunakan pengetahuannya dengan sebaik mungkin. Misalnya, tidak menyalahgunakan ilmu untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, selain itu, aksiologi juga mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya aksiologi? Aksiologi memiliki tujuan yaitu untuk kesejahteraan, kemajuan, dan kebaikan bersama. Dengan demikian, ilmu tidak bersifat netral sepenuhnya karena penggunaannya selalu berkaitan dengan nilai yang dianut oleh manusia. Keterkaitan ketiganya yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu filsafat. Ontologi menentukan apa yang dikaji dalam ilmu, sedangkan epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu, dan yang terakhir adalah aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu itu digunakan. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya ketiganya saling melengkapi. Jika tidak ada ontologi, maka ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Yang jika tidak ada epistemologi, maka cara memperoleh ilmu juga tidak terarah. Dan jika tidak ada aksiologi, maka ilmu bisa disalahgunakan. Sebagai penutup, dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat mengetahui bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar mengetahui sesuatu, tetapi juga memahami objeknya, cara mendapatkannya, serta bagaimana menggunakan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, terima kasih sahabat UT. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Salam kenal untuk kita semua. Salam dari Wong Kitogalo. Terima kasih.